Oke, Keburu makin rame ya. jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan terima kasih kepada teman-teman dan rekan-rekan Sapiens yang berkenan untuk hadir di acara Sapiens Academy ini ya. Oke, kita di sini, ya melakukan sharing session lah, terkait Google Workspace Administrator ini. Nah, di sini kami udah ngambil ya beberapa bulan lalu terkait sertifikasi profesional Google Workspace Administrator ini. Mungkin bagi yang belum kenal dari teman-teman dan rekan-rekan Sapiens, di sini saya dan Bang Bintang itu sebagai speaker. Oke, saya perkenalkan diri. Saya Rijal Triutomo dari Software Engineer, ada Digital Services, dan rekan saya Bintang Eka Putra dari Software Engineer pada Digital Services. Ya, oke. Next. Oke. Google Cloud profesional Google Workspace Administrator ini diorganize atau disediakan dari Google Cloud itu ya, yang berindikasi untuk level yang lebih expert lagi terkait administrator dan manajemen Google Workspace Services pada Google Cloud Environment itu. Oke. Nah, profesional Google Workspace Administrator ini job role yang relate-nya itu ada IT System Administrator, lalu ada Cloud Solution Engineer, lalu ada Enterprise. Profesional Google Workspace Administrator ini menguji kemampuan kita apa aja sih. Nah, di sini ada plan and implement Google Workspace Authorization dan Access, lalu ada manage user, resource, dan lifecycle pada share drive, lalu ada control dan configure Google Workspace Services, lalu ada configure and manage endpoint access, yaitu device management ya, lalu ada monitor pada operation organisasionalnya, lalu ada pengaturan yang lebih dalam lah, yang lebih mendetail dari Google Workspace itu di adoption and kolaborasi. Nah, mungkin ini cerita sedikit lah, kita belajar untuk profesional Google Workspace ini, kita coba untuk beli domain ya, domain sendiri, terus kita juga coba trial license di Google Workspace ini selama 14 hari, lalu kita kulik-kulik lah dasar-dasar di admin console pada Google Workspace itu. Nah, kita coba kulik-kulik, ya baru dasar sih, belum terlalu bener-bener dalam banget gitu. Ya, mungkin boleh nambahin sedikit. Jadi yang tadi Jalu bilang ya kita kayak ada beli domainnya dulu itu selama setahun, karena untuk kita misalkan bikin trial si Google Workspace Administratornya itu, emang kita harus punya custom domainnya dulu gitu. Nah, jadi itu kita udah ada beli, baru kita aktifin trialnya yang selama 2 minggu. Nah, ini mungkin untuk, sedikit alur teknisnya itu kayak misalkan kita, nyeting MX-nya dulu atau segala macam yang mungkin kalau teknikal dikit lah yang tahu ya, cuman, dari situ kita coba kalau udah kebuat, kita coba pelajarin misalkan dari learning pad-nya, misalkan dari learning pad-nya itu dia jelasin kalau dari admin konsol itu, kalau untuk misalkan untuk nge-create suatu akun, dia, alurnya gimana, step-stepnya, terus apa aja yang bisa kita atur di situ. Nah, itu kita bisa langsung coba sendiri. Makanya jadi sebelum kita ikutin sertifikasinya, biar kita makin yakin juga, itu kita sekalian juga, langsung nyoba lah gitu. Jadi selain kita belajar dari learning pad-nya, itu kita juga bisa langsung ngelihat sendiri, proses-prosesnya itu bagaimana gitu. Ya. Boleh dilanjut. Lanjut ya? Ya. Oke, lanjut. Nah, di sini saya ingin menjelaskan material-material apa aja sih yang dari yang udah sertifikasi yang kita ambil ya profesional Google Workspace Administrator ini. Nah, yang pertama itu ada managing object, di mana kita di managing object ini kita mempelajari tentang memanage akun gitu, memanage Google Drive, lalu memanage kalender. Nah, kita melakukan konfigurasi lah di tools-tools tersebut gitu. Lalu ada configuring service. Nah, di mana kita itu melakukan implementasi dan memanage Google Workspace konfigurasi
yang sesuai dengan policy pada corporate tersebut pada perusahaan tersebut gitu. Nah, itu apa aja sih? Ya itu termasuk kita belajar juga permission, lalu kita belajar security setting, lalu ada Gmail setup dan ISO resolution-nya menggunakan security health analytics. Nah, lalu kita mempelajari juga tentang troubleshooting pada Google Workspace Administrator ini. Seperti contoh mail delivery problem. Nah, mail delivery problem itu kayak seperti kenapa sih kita misalkan nggak bisa nih nerima email dari luar, kenapa gitu? Apakah ini emailnya ke-quarantine kah atau memang ini emailnya udah ditahan duluan dari admin konsolnya. Nah, itu kita belajar juga seperti itu. Lalu ada collecting logs di mana kayak case yang sebelumnya itu yang email nggak kekirim, nah itu bisa kita collect ya lognya biar kayak ketahuan nih ini emailnya kenapa nggak kekirim gitu. Lalu ada handling email attack. Nah, itu di mana kayak misalkan ada email phishing. Nah, itu bisa kita pelajari juga ya di situ di admin konsolnya apakah itu nantinya emailnya yang terkirim itu termasuk terindikasi itu email attack ataupun emang itu email yang berbahaya gitu. Itu bisa masuk ke quarantine misalkan. Lalu ada troubleshooting Google Workspace issue, kayak isu-isu yang ada di Google Workspace itu kita juga mempelajari ya, nggak cuma email doang. Lalu ada data access and authentication, yaitu seperti setting up device. Ya, di sini ada device management ya. Karena misalkan corporate itu kan memiliki device, nah di mana nantinya device-device itu di-setting sesuai dengan policy kita, dengan kebutuhan-kebutuhan corporate kita tuh seperti apa. Nah, itu bisa di Google Workspace. Lalu ada data protection and sharing. Nah, di mana itu datanya biar memprotek nih gimana caranya biar data ini nggak asal-asalan gitu di-share ke user gitu. Jadi sesuai dengan user yang dituju gitu. Lalu ada managing third party application di mana yang third party application yang ingin berintegrasi di Google Workspace kita. Nah, itu kita juga belajar gimana caranya approval-nya, terus men-secure untuk make sure nih third party application-nya udah benar-benar secure, udah aman untuk Google Workspace kita nantinya. Nah, di situ kita mempelajari hal itu juga. Lalu ada user authentication di mana biar user ini biar aman gitu ya. Nah, itu di user authentication ini gitu. Lalu ada supporting business initiative di mana kita juga mensupport salah satu departemen ataupun beberapa departemen sesuai dengan request mereka gitu kan. Di sini ada semisal legal support with fault. Nah, ini seperti contoh misalkan ada sebuah departemen legal yang ingin meminta data-data user, misalkan data user tersebut masih berjalan di perusahaan tersebut. Nah, kita ingin narik nih data-datanya. Nah, di sini kita bisa menggunakan Google Vault. Dari Google Vault itu kita menggunakan meter dan vault akun tersebut, jadi kita bisa tarik akun-akunnya data-datanya gitu dari akun tersebut. Gitu. Nah, ini ada report for business ya biar bisa narik reportnya dari Google Vault tersebut, lalu ada data import dan export. Lanjut. Baik, kalau tadi dari Ari Jalu udah jelasin tentang sertifikasi profesional Google Workspace Administrator-nya itu, mulai dari sini saya akan masuk ke sebenarnya sih gitu. Jadi mungkin kalau belum yang terlalu familiar sama Google Workspace dari yang kita pelajarin, simpelnya itu kayak Microsoft 365 sebenarnya yang udah kita pakai sekarang. Dan itu juga, kayak suatu collaboration dan cloud based service gitulah yang sebenarnya untuk fitur-fiturnya juga, Microsoft 365 juga bisa gitu dan Google Workspace juga beberapanya bisa gitu. Jadi kayak tenan gitulah mungkin kita nyebutnya ya. Lanjut? Oke. Nah, dari sini kenapa kita, Google Workspace ini menurut kita tuh bisa jadi salah satu pilihan gitu selain Microsoft 365. Jadi yang pertama itu, ada remote work. Nah, ini remote work juga, di Google Workspace itu kita bisa ngelakuin video meeting, terus ada grup chat juga, terus ada aplikasi untuk kita nge-collaboration ngerjain suatu dokumen juga.
yang itu bisa mempermudah kita juga ngerjain suatu dokumen tuh dimanapun gitu. Lalu ada project management juga, di sini Google Workspace itu sebenarnya punya, aplikasi atau tools yang bisa kita pakai untuk manage suatu project, secara collaboration dan kita juga bisa nge-tracking itu gitu. Dan kalau misalnya ada, aplikasi untuk project management ini sebagai contohnya yang, eee, kita kurang misalkan fiturnya ada yang kurang gitu, itu sebenarnya di Google Workspace dia ada namanya Google Workspace Marketplace. Nah itu kayak misalkan kita mau cari aplikasi lain di luar Google Workspace tapi, yang third party-nya gitu. Jadi kita bisa nyari aplikasi lain lah. Jadi sebenarnya banyak pilihan untuk misalnya kita mau untuk project management ini aja tuh banyak pilihannya gitu. Nggak terbatas lah gitu. Lalu ada business communication juga, ini kayak ya standar, fitur standar yang emang ada kayak misalkan ada email, ada kalender juga, terus kalau di Google Workspace itu dia ada Meet sama chat yang bisa dipakai untuk, membuat suatu meeting dan juga untuk video conferencing juga. Lalu ada education. Nah, education ini juga Google Workspace itu, punya tools yang bisa mereka pakai untuk online learning, classroom management, sama student engagement. Jadi kalau misalkan nanti, Sapiens mau nge-approach suatu klien baru gitu misalkan, yang di luar perusahaan bisa ke institusi pendidikan kayak misalkan kampus atau sekolah. Nah ini kita bisa tawarin ini kalau mereka misalkan ada keperluan untuk, punya suatu collaboration atau cloud based services. Lalu yang terakhir ada non-profit. Jadi kalau untuk non-profit ini, Google Workspace itu juga nawarin suatu diskon atau bahkan bisa gratis gitu untuk services-nya. Selama kalau misalkan dalam penilaiannya itu, perusahaannya itu kayak, dinilai udah eligible lah buat, sebagai non-profit, gitu. Lanjut. Iya, Ya, ya boleh. di YUS tadi Hmm, seolah-olah nggak ada untuk enterprise gitu ya? Biasa. enterprise sebenarnya bisa juga, cuman, eee sebenarnya itu bisa juga kayak mungkin lebih ke disesuaikan aja karena kalau kita, ngomongin yang perusahaan gitu yang corporate, itu mungkin ada juga corporate yang, terhitung misalkan baru jadi, mereka mungkin belum ada, dananya tuh untuk misalkan ingin punya suatu tenan tapi belum sebanyak itu sedangkan mereka kalau dinilai Microsoft 365 itu terlalu lengkap menurut mereka dan terlalu pricey jadi, mungkin ada beberapa fitur-fitur yang mereka Itu nggak jadi pilihan ya? Google bisa jadi pilihan sih kalau menurut lebih murah kami. Dalam UMKM. ya, kalau untuk UMKM nggak tahu, cuma maksudnya kalau untuk licensing-nya, itu lebih murah kalau dari Google Workspace gitu, dari package, licensing-nya gitu. Jadi seolah-olah kalau mau lebih hemat ya UKM lah, maksudnya masih kecil gitu. Oh, iya iya. Lebih baik Google. Gitu. Iya iya, karena kalau misalkan dengan fitur yang kalau menurut mereka sebenarnya cukupnya segini dan mereka juga ada budgetnya segini, menurut saya juga, Google Workspace itu bukan hal yang bisa apa ya, dipandang sebelah mata lah gitu. Bisa jadi pilihan juga kalau mereka emang ingin punya Jadi suatu kalau hal gue seperti ini. pernah mau komen ya, Iya boleh. gue pernah. Teman-teman ingat waktu itu ada EduTech platform dari Apo ini, ada inget nggak? Itu Microsoft banget tuh. Gue tawarin dua rektor, gue undang gitu terus Microsoft. Itu nggak bergeming dia dari Google Classroom, nggak bisa aja pokoknya. Dan dia bilang tuh mahal. Terus satu ya, satu ke education. Di non-profit, ada yang inget nggak itu pernah ke Kadin? Oh ya, Kadin. Kadin juga ada non-profit, Microsoft, gue nawarin Microsoft dulu, pakai non-profit ini, pakai non-profit account ya. Prosesnya setengah mati, akhirnya ditolak sama Google. Akhirnya kita lepas, mereka approach ke Google, langsung dapat. Nah itu mungkin ini aja ya, cuman background, nggak not necessarily artinya itu selalu murah, tapi itu faktanya yang pernah gue itu. Kalau di corporate gue nggak tahu lah, mungkin lu tetap si info deh. Baik. Kenapa kita nggak pakai Google sekarang? Kenapa? Jadi jawab aja nanti. Siap. Terima kasih. Oke, mungkin lanjut dulu ya. Oke, di sini ada beberapa key features dari Google Workspace itu sendiri. Mungkin yang ditampilkan di sini juga belum semuanya karena ya kebanyakan juga, tapi mungkin, fitur-fitur yang, Google Workspace ini punya, pertamanya ada custom business email.
itu ya sama kayak di Sapien sekarang yang pakai Microsoft 365 untuk misalkan pengen punya Google Workspace dan domainnya itu pengen custom juga mereka bisa gitu di Google Workspace ini. Lalu ada Google Drive juga yang kita tahu itu sebenarnya untuk file storage-nya. Lalu ada Meet. Meet itu untuk yang video conferencing itu untuk meeting dan dia itu bisa dibuka di manapun di web tanpa kita harus ada nginstal. Lalu ada kalender juga, yang kalender ini yang kalau sempat kita pernah pelajarin, mereka kalender itu ada kalender pribadi dan juga ada kalender yang sifatnya bisa di-sharing gitu. Jadi kalau misalkan ada satu tim yang pengen nyocokin jadwal meeting-nya dan kesusahan kalau misalkan mau nanya satu-satu, nah ini kita bisa sharing kalender kita dalam satu tim itu gitu. Jadi bisa dilihat waktu kosongnya kira-kira kapan. Lalu ada chat, ya ini untuk misalkan kita komunikasi internal di environment-nya. Lalu ada Docs, Sheet, sama Slides juga yang itu untuk ya kita ngerjain dokumen secara kolaborasi, secara berbarengan dan juga real time yang sebenarnya kita harus udah familiar ya untuk di Microsoft 365 kita udah punya hal serupa. Lalu ada forms juga, kita bisa bikin form survei atau form isian biasa. Ada Sites, nah ini Sites ini kalau saya lihat itu kayak kita bisa bikin bisa bikin website, namun bentuknya kayak portal begitu. Lalu ada Keep ini untuk kita ya nyimpen notes biasa, catatan. Lalu ada AppScript juga, nah ini kayak kita bisa bikin suatu workflow yang kayak kita misalnya mau bikin automation-nya gitu. Jadi kita bisa pakai AppScript ini. Kalau misalkan ada fungsi kayak misalkan kita mau setiap harinya misalkan ada nerima notifikasi atau reminder apa, nah ini kita bisa pakai dari AppScript-nya ini. Atau misalkan AppScript ini pernah saya coba itu kayak kita bisa integrasin itu ke Sheets-nya atau Excel-nya Google Workspace gitu. Jadi kita bisa ngeluasin lagi fungsi dari si Google Sheets ini. Iya bener, kayak Power Automate di Microsoft. Heeh. Lalu ada admin console yang nggak kalah penting juga. Di sini tempat di mana kita mau nge-manage semuanya kayak misalkan dari user-nya atau dari aplikasi yang udah pernah diinstal kayak manage third party yang tadi Arijalu udah jelasin juga, ini bisa kita cek di admin console-nya. Lalu ada endpoint management. Endpoint management ini tempat di mana kita misalkan ada device perusahaan yang ingin didaftarkan ke Google Workspace dengan tujuan agar kita bisa membatasi device-nya ini untuk melakukan akses-akses tertentu, gitu. Salah satu yang tadi sempat saya baca itu kayak misalnya endpoint management ini bisa kita pakai untuk nge-wipe secara remote device yang misalkan ingin di-delete semua gitu, ingin dibersihin. Lalu ada Currents ini kayak tempat berkomunikasi di dalam suatu internal, itu mungkin kalau di Microsoft kayak Yammer. Kayak yang mungkin pernah lihat. Lalu ada Cloud Search juga. Cloud Search ini tempat kita bisa nge-search semuanya. Kayak misalkan kita kalau di Google Workspace itu kayak kita di admin console pengen nyari suatu fitur atau suatu akses gitu atau bahkan suatu grup. Nah, ini kita bisa cari dari sini. Lalu ada Google Vault juga, yang Google Vault mungkin tadi beberapa bagiannya udah dijelasin sama Arijalu kayak kita bisa misalkan case-nya itu kayak misalkan kita mau ada karyawan yang misalkan itu udah resign gitu, tapi datanya itu masih ada, masih kesimpan di sini, sedangkan dari perusahaan kita masih tetap butuh data si karyawan ini yang udah resign ini gitu. Nah ini bisa kita cari dulu di Google Vault selama kita ngeset retention-nya itu datanya masih ada. Lalu terakhir ada Work Insights ini sejenis kayak kalau di kita tuh yang Viva Insights gitu sih kalau di Microsoft 365. Oke, lanjut. Boleh. Tadi kan ada apa jadi kalau misalnya Microsoft banyak ditolak gitu kan ada hal. Kalau misalnya dia existingnya udah pakai Microsoft, sebenarnya pertanyaannya itu bisa nggak Google Workspace integrasikan dengan Google? Kalau misalnya dari Active Directory gitu kan, terus loginnya ke sini, apa harus LDAP atau harus memang akun Google? Maaf gimana lurah?
yang mau di-combine. Jadi Ah, ya, jadi intinya dia bisa integrasi dengan ekosistem, jadi multi ekosistem. Apakah ini satu ekosistem saja? Jadi kalau ya misalnya kalau misalnya ekosistem Microsoft kan, ini apakah bisa combine ekosistemnya? Jadi kita punya application-nya itu pakai Microsoft AD, tapi kita mailnya pakai Gmail lah kata gitu. Maksudnya kalau dari Microsoft itu bisa ke LDAP itu kan, jadi apakah Google itu bisa, gitu kan ya? Oh, jadi kayak dari Active Directory yang on-prem gitu lah ya. Nah, itu kalau yang saya pelajari di sertifikasi profesional Google Workspace Administrator ini, nah itu juga kebetulan ada pertanyaannya gitu, dan di situ apakah kalau ditanya mungkin itu mungkin dan bisa dari LDAP, itu dari LDAP berintegrasi dengan Google Workspace ini. Kalau dari LDAP, kalau dari 365, kalau dari 365 kebetulan di situ juga ada pertanyaannya. Nah itu, tapi itu lebih ke migrasinya. Oh. Jadi dari 365 ke ke Google Workspace, disebut ICDS ya, Google Cloud Directory Sync. Nah, Directory Sync. Oh, itu. Jadi lebih ke namanya. Nah, Setahu gue tuh Google Workspace sekarang udah bisa koeksis sama Microsoft 365. Jadi maksudnya kalau 365 misalkan nih, kita sama UMKM gitu ya, UMKM-nya sudah biasa tadi pakai ID, terus udah pakai Microsoft 365. Dia mau split nih ke Google. Itu bisa. Jadi dua email dalam dua environment yang berbeda sekarang udah bisa. Jadi ngambil data dari ID bisa juga. Bahkan MX-nya pun pakai salah satunya bisa. Misalkan nih, ada terima email, masuk ke MX-nya Google atau Microsoft, siapa yang double dulu, baru nanti kalau misalkan mailbox-nya nggak ada di salah satunya, dia saling lempar ke bagian Oh, tapi nggak masuk kedua-duanya. nggak masuk kedua-duanya. Oh iya, tapi nggak boleh duplikat ya? Nggak boleh duplikat. Makanya harus dua-duanya. Domain kan. Bagian ada di Google, bagian ada di 365 itu bisa. Berarti dia Akunnya dua dong. Ada di Google. Berarti dia ngeliat custom ini MX-nya kemana nih? Kalau itu. Kalau MX tetap harus Duplicate ya. Kalau AD-nya kan usernya Secondary ya. kalau misalnya emang AD, dia nge-reroute ke Microsoft. Betul. Tapi kalau MX cuma bisa satu. Jadi kita nggak bisa pakai misalkan kalau MX-nya di priority 0 itu di 365, terus priority 10 di Google itu nggak bisa. Yang bisa tetap di MX, pilih salah satunya. Nanti pada saat email masuk itu dia ngebaca, oh mailbox-nya nggak ada di Google atau nggak ada di 365. Dia Berarti kayak bikin routing dong di otomatis itu. Otomatis. Nggak dibikin sendiri, dibikin routing kan? aja dibikin sendiri. Nah bahkan sekarang itu ada tadi saya bilang coexist. Jadi ada dual coexist, split coexist. Kalau dual artinya itu dia bisa misalkan nih email pakai di Gmail tapi pakai OneDrive, itu bisa sekarang. Email pakai Gmail. Email pakai di Workspace Google, tapi OneDrive. storage itu bisa. OneDrive itu namanya split. Kalau dual berarti dia berdiri sendiri. terima kasih banyak. Iya deh. Aduh. Kita ke gue kan? Iya. Ini lagi nanya. Waduh. Gimana? Itu kan banyak kan infra. Anda kan tidak proses setengah persen. Ini Sapiens Academy ya, bukan bursa transfer. Mas David lanjut. Ya, itu kan yang endpoint management kan untuk masuk portal kan harus di-enroll ya. Betul, iya. Kan? Iya. Nah itu OS Microsoft bisa atau enggak? Kalau dari yang udah pernah kita baca, kalau untuk masalah OS-nya itu dia bisa, tapi kayak harus ada tambahan tambahan step lagi gitu. Jadi kalau misalkan ini Windows kan ya berarti ya? Iya, kalau Windows itu kayak harus ada ini tambahan lagi gitu sih. Jadi kalau misalkan jadi dia
nggak kebatas kayak misalkan device-nya itu cuman buat, HP yang Android atau HP yang Apple gitu, iOS ya. Tapi kayak misalkan kayak, device yang notebook gitu dan, OS-nya itu Windows itu juga bisa juga. Cuman, seinget saya emang kayak bakal ada, apa ya, harus ada yang di-install lagi dulu gitu buat kita bener-bener nyambungin, device yang Windows ini ke, Google Workspace yang di kita gitu. Itu mungkin nanti buat lanjutnya nanti saya coba cari link-nya lagi ya. Terus oke oke. Oke, boleh? Ya, ya udah, ya boleh misalkan ada yang mau lanjut tanya lagi Mas Imad tadi?